Kabupaten Sumbawa Barat, Kaliwang. Kemudian ada Ibu Titiani Hijar dari SMA N1 Kota Bima. Kemudian ada Ibu Nadifa Almunawaroh dari TKN 2 Pototanu KSB. Kemudian ada Ibu Mariati dari SMKN 2 Kota Bima. Kemudian anggota kami juga ada Ibu Sri Mariani dari SMPN 15 Kota Bima. Ada Pak Ridwan dari SMA N2 Donggo. Kemudian ada Pak Rizky Saputra dari SMKN 1 Pekat dan Pak Suki dari SD Sadina Pototanu. Aku padamu kok ngumpul-ngumpul di mana? Tidak direncanakan, tapi itulah Ini yang inklusif ini. Kenapa nggak buat? Halo guys, saat ini kita sedang kegiatan dilancarkan. Ini dari hasil diskusi kami mengenai identifikasi anak yang tergolong ke dalam PDBK autism. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh murid saya di sekolah saya di SD IT Alfat di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Kota Kaliwang. Jadi identitas ini kami samarkan, namanya ada AUSTI, timbal balik atau interaksi sosial, aktivitas asik sendiri tanpa terlibat atau melibatkan orang lain, tidak terjalin emosional timbal balik, tidak merasakan emosi orang lain, tidak terjalin empati, tidak menjalin kontak mata, ya itu yang dialami oleh salah satu anak autis yang ada di sekolah kami. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, tidak membangun komunikasi timbal balik. Jika bisa bicara maka bicara itu mereka sendiri. Seolah-olah dia ada teman berinteraksinya gitu loh di depan. Jadi kata-katanya itu cenderung aneh gitu, susah dipahami. Kalau kata murid saya itu, kalau misalnya dia ingin sesuatu, I go, selalu itu saja setiap hari. Pun kalau misalnya dia pengen pipis ke sekolah, maksudnya di sekolah, pengen pipis di sekolah itu, kebetulan salah satu murid saya ini adalah anak salah satu kepala sekolah saya di SD. Jadi orang tuanya itu memberikan istilahnya kata yang tegas, misalnya nak kalau bisa mengalami autis atau autisme. Ya, berbeda dengan anak-anak reguler. Jadi untuk anak-anak autis ini ya untuk melatih motorik halus tangannya, ada yang belum bisa nulis tuh. Jadi kita stimulusnya pakai pasir. kita lewatkan ketika menjelaskan akademik untuk kompetensi akademik. Jadi selain dari proses tadi yang dijelaskan, juga kami membuat dengan kompetensi akademiknya untuk di LK2, kemudian juga di LK3 juga nyambung untuk di akademiknya. Karena mohon maaf, yang saya terima ketika mengikuti BIMTEK yang kemarin adalah kami mengintegrasikan atau mengakomodasi antara mata pelajar MAPEL itu dengan kompetensi yang berkebutuhan khusus. Nah, sehingga kami pun membuat modul ajarnya menyesuaikan dengan MAPEL dan kebutuhan khusus itu sendiri. Baik untuk modul ajar, mohon maaf kami belum sempat mengeditnya. Ini adalah materi PPKN kelas 3. Kebetulan anak autisnya adalah di kelas 3. Dari kompetensi perilaku tadi, salah satunya yang tujuannya itu peserta didik memiliki perilaku kooperatif dengan indikator peserta didik disiplin terhadap aturan. Kemudian di akademiknya, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kemudian 2, peserta didik mampu melaksanakan aturan sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini akademik ini kami mengambil dari turunan dari CP yang di CP akademiknya. Kemudian selanjutnya kegiatan inti ini dapat 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Yang pertama, di mana peserta didik diminta untuk memilih gambar sesuai keinginan mereka. Kemudian diferensiasi proses, guru menuntun peserta didik dalam melakukan aktivitas sesuai dengan peserta didik. Dalam hal ini juga guru dapat menegaskan secara berulang-ulang bahwa kita bicara, dia bicara
Sendiri. Ya, itu masuk di tidak membangun komunikasi timbal balik, sebenarnya masuk ke situ dia. Dua arah. Terus mempertahankan suatu minat. Minatnya itu bisa terkait pola. Pola itu misal jalur ke sekolah, maunya lewat situ saja. Diganti jalur ngamuk. Nah ya, itu pola. Atau pola-pola perilaku yang lainnya, tekstur baju, maunya pakai yang itu aja tekstur bajunya. Diganti ngamuk gitu. Bantal maunya tidur pakai bantal itu aja. Nah, ini ibu-ibu yang punya bantal kesayangan ini dicurigai autis ini. Bapak-bapak yang pasangannya satu aja namu gandol itu semuanya itu. Waduh. Ini bahaya nih Bu Lili. Harus ada profi ini bapak-bapak. Terus apa namanya? Rasa ibu googling terus anak autis dibilang suka melihat benda berputar. Ya, itu teori lama. Itu banyak di Google itu ya. Nah, teori yang suka melihat benda berputar itu dimasukkan ke poin 3. Ya, jadi polanya sama, bentuknya yang beda. Ya, itu terus emosi impulsif tambahannya ada 4 ciri utama. Emosi impulsif itu emosi berubah-ubah. Meledak. Itu yang tidak ada waktu itu di instrumen dari direktorat karena saya tidak bisa mengoreksi ketika BIMTEK. Bukan di sini kesempatan kita mengoreksi. Lanjut Bu. Ada sudah ada di sini. Ya, oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Saat kegiatan berapa lama? 5 menit misalkan di situ disebutkan 5 menit. Maka kebutuhannya adalah naik 6 menit. Oke? Naik 7 menit. Itu jadi kebutuhan belajarnya dia. Ya, kalau itu masuk diberikan barang itu masuk di strategi pembelajaran nanti. Bukan di sini. Atau nyambung ke hambatan. Austi belum mampu duduk dengan tenang selama 5-10 menit. Maka kebutuhannya adalah mampu duduk tenang selama 5-10 menit. Ya, kesalahannya sama kan dari kemarin Bu. Ini betul ya? Sampai 7 atau 1 sampai 7. 6 sampai 7, 6 sampai 10. Begitu ya? Permisi boleh Ah, saya ya, ini silakan. tanya? Nah, apakah kebutuhan itu bukan merupakan jawab dari hambatan yang dialami oleh anak itu? Jawabannya kebutuhan belajar. Bisa dipahami tidak? Baru ke eksternal ya. Nah, kita lanjut. Satu asesmen untuk kepentingan Proksus, satu asesmen untuk kepentingan PKN. Ya, boleh. Atau satu format dipisahkan asesmen yang KIKD-nya tuh, yang di kompetensinya tuh, kompetensi Proksus. Baik, Bapak